Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Badrullah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, meskipun sampai sekarang mungkin tidur belum cukup setengah jam. Oke, baik. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya Pak, dan juga Bapak dan Ibu peserta Learning Bootcamp fase pertama ini. Semoga juga dalam keadaan sehat selalu. Baik, Bapak Amin, dan amin. kita akan melanjutkan sesi kedua Learning Bootcamp kali ini. Nanti temanya menyiapkan artikel ilmiah siap terbit ya untuk temanya. Nah, namun nanti sebelumnya mungkin bisa mereview kembali materi kemarin tentang aplikasi Mendeley. Kalau misalnya Bapak dan Ibu masih hendak berkonsultasi atau bertanya tentang aplikasi yang sudah Bapak dan Ibu coba minggu lalu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk dokumentasi sebelum waktu saya serahkan sepenuhnya ke Pak Badrullah, boleh mohon izin Bapak dan Ibu untuk menghidupkan kamera atau tidak menghidupkan kamera juga tidak apa-apa. Kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Ya, izin. Kita foto bersama terlebih dahulu, akan pose terbaik Bapak dan Ibu. Ini pas hanya satu halaman Pak Wid. Oke. Baik, siap ya. Saya akan ambil fotonya. Mohon izin. Saya akan hitung dalam hitungan 3 ya. 1, oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin nanti di tengah sesi atau di akhir sesi kita ambil dokumentasi kembali. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Badrullah untuk membimbing sesi ini. Silakan Pak Badrullah. Selamat belajar Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu host atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf saya matikan kamera saya. Minta izin host karena saya lagi merokok. Jadi saya matikan kamera saya, tidak elok dilihat. Misalnya apa nih, ngantuk berat sebenarnya, ini cuma karena tanggung jawab dan kecintaan terhadap Pak Wi, kepada rasa hormat kepada Mas Dwi dan teman-teman semua yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena kecintaan saya terhadap kegiatan ini, maka saya memberanikan diri untuk malas 50 lah. Aduh, siapa nih? 50. Bisa teman yang lain di mute dulu. Oke. Sekali lagi saya minta mohon maaf jika hari pertemuan kedua ini kurang maksimal begitu. Terus terang tidur saya belum cukup setengah jam dari tadi malam. Tadi subuh juga saya WA Pak Wid, Pak Widya. Oke, baik teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana sih menulis artikel ilmiah itu yang pada umumnya yang seringkali diterima di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Saya pikir nanti juga teman-teman bisa memberikan pengalamannya di dalam forum ini. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa aplikasi yang membantu kita di dalam menulis salah satunya adalah Mendeley, dan mungkin Bapak Ibu sudah menginstal semuanya dan sudah bisa menggunakannya. Selain itu Bapak Ibu, pengalaman saya di dalam menulis saya tuangkan di dalam sebuah
tulisan, meskipun sebenarnya buku ini belum terbit. Jadi saya buat dalam sebuah buku, mohon izin, buku ini belum terbit, tapi saya tuangkan pengalaman saya menulis baik di jurnal nasional maupun internasional. Izinkan saya memperlihatkan Bapak Ibu. Ini ada buku saya. Di dalam buku ini ada sekitar 10 chapter, kalau tidak salah, 9 dengan daftar pustaka. Ya, ini tertulis dari warung kopi ke kopi warung jurnal. Intinya adalah bagaimana saya tuangkan pengalaman saya yang sederhana di dalam menulis sebuah artikel ilmiah. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam menulis artikel jurnal, maka referensi ataukah citasi rujukan yang Bapak harus banyak miliki adalah artikel-artikel baik artikel nasional maupun internasional. Bahkan Bapak Ibu, jika ingin tembus di sebuah lembaga penerbit, misalnya, ini menurut pengalaman saya di kayak seperti Scopus, salah satu trik ini bukan sebenarnya hanya pengalaman saja. Salah satu triknya bagi saya adalah Bapak mestinya mensitasi minimal 5 artikel dari lembaga yang Bapak ingin Ibu masuki, begitu. Katakanlah ada lembaga jurnal A misalnya, yang Bapak berminat masukkan tulisannya di sana dan kebetulan cocok dengan topik atau tema yang Bapak ingin ajukan, maka paling tidak harus Bapak Ibu download 5 artikel yang di dalam lembaga tersebut, Bapak Ibu jadikan citasi. Itu salah satu trik. Berikutnya adalah, nanti kita bicara di latar belakang, misalnya bagaimana menulis latar belakang yang baik menurut pengalaman saya. Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai jadi saya langsung perlihatkan isi buku ini. Mudah bisa dilihat Bapak Ibu. Halo. Ini jadi saya tidak tampilkan dalam bentuk slide, tapi saya langsung isi buku dari yang saya tulis. Halo Bapak Ibu, bisa dilihat? Bisa Pak. Terlihat Pak. Jadi yang pertama mempersiapkan judul. Nah, tentu Bapak Ibu dari sekolah, dari SMP, SMA, kita sudah terbiasa bahwa menulis artikel itu harus ada judul. Nah, judul artikel yang Bapak ingin masukkan, mestinya judul itu pertama unik, unik, inovatif, misalnya ada unsur kreatifnya, berikutnya ada bombastiknya di situ, ada unsur WOW-nya. Kalau saya katakan bahasakan ada unsur WOW-nya, sehingga orang tertarik melihat judul itu. Karena biasanya reviewer atau editor, pertanyaan pertamanya adalah hal baru apa yang ada di dalam artikel ini. Nah, biasanya, betul, saya juga biasa mereview beberapa artikel, biasanya itu kita lihat dulu dari judulnya. Nah, ini adalah satu pertanyaannya adalah bagaimana judul yang bagus itu. Nah, terus ini kami mendefinisikannya sebagai kata-kata sesedikit mungkin yang cukup menggambarkan isi artikel. Mungkin ini jadi mungkin Bapak Ibu biasanya kalau ikuti kegiatan-kegiatan atau memberikan materi biasanya dalam bentuk PowerPoint. Kalau saya tidak, ini tulisan saya tuangkan dalam buku dan ini yang saya perlihatkan Bapak Ibu. Saya share pengalaman saya dan nanti Bapak Ibu juga bisa kita berbagi di dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, ini ingat bahwa layanan pengindesan dan abstraksi sangat bergantung pada keakuratan judul. Seperti halnya sistem temu kembali literatur yang terkomputerisasi. Artikel dengan
yang tidak tepat mungkin akan hilang dan tidak pernah mencapai audiens yang dituju. Jadi kalau maksudnya begini, kalau judulnya Bapak Ibu biasa saja, ya jangan harap bisa diterima oleh lembaga-lembaga yang misalnya kalau kita ingin berorientasi ataukah sasaran kita adalah lembaga-lembaga jurnal seperti Scopus dan lain-lain, Thomson Reuters misalnya. Atau mungkin kita ingin dimasukkan di Web of Science atau WOS. Misalnya, jadi judul terlalu pendek juga tidak baik. Misalnya ini ada artikel ke jurnal bakteriologi dengan judul studi tentang Brucella. Jelas judul seperti ini tidak terlalu membantu calon pembaca. Ya. Nah, sebaliknya judul terlalu panjang juga tidak bagus. Ya, kalau misalnya biasanya lembaga-lembaga jurnal itu ada yang mempersyaratkan paling tinggi 15 sampai 16 kata, termasuk kata hubung. Saya ulangi, biasanya mempersyaratkan 15, ada yang mempersyaratkan lembaga jurnal mempersyaratkan 13, 15, ada yang mempersyaratkan 16. Dan sangat jarang yang mempersyaratkan sampai 20 kata, termasuk kata hubung. Nah, ini saya kasih contoh misalnya. Bagi seorang yang berkecimpung dalam bidang pelatihan ASN, mungkin judul berikut dapat dipertimbangkan sebagai judul yang bagus. Misalnya model hypnotraining dalam pembelajaran kebijakan publik pada latar ASN Kabupaten Mamuju. Kenapa? Memiliki sebuah unsur kebaruan misalnya, bahwa selama ini pada pembelajaran latar misalnya, hanya menggunakan model ceramah, diskusi, dan lain-lain. Nah, saya ingin mengangkat sebuah model namanya hypnotraining. Nah, mungkin hypnotraining saya adopsi atau saya adaptasi dari konsep hypnoteaching atau hypnolearning misalnya. Ini yang pertama. Jadi judul, Bapak Ibu, jangan abaikan, jangan sepelekan masalah judul. Saya ulangi, terkadang kita selalu mendengar bahwa judul itu artikel itu dimulai dengan judul. Ya betul bahwa judul artikel itu harus menarik, unik, kreatif, bagi saya inovatif, bombastik gitu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, mencantumkan penulis dan alamat. Biasanya setelah judul, biasanya di bawahnya itu adalah penulis. Ya, penulis satu, penulis kedua, penulis ketiga, dan lain-lain. Kemudian alamat yang dimaksud ini adalah bisa berupa institusi, alamat institusi masing-masing penulis. Yang berikutnya lagi adalah alamat email. Itu yang penting sebagai identitas ataukah alamat dari penulis itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, biasanya lembaga jurnal di luar sana mempersyaratkan lebih dari satu penulis. Jadi biasanya kita orang Indonesia enggan mengajak orang lain bergabung atau bermitra dengan kita atau berkolaborasi dengan kita di dalam menulis sebuah artikel. Nah, siapa yang penulis pertama? Penulis pertama adalah orang yang memainkan peran utama dalam penelitian. Jadi, misalnya mahasiswa bisa saja menjadi penulis utama. Seperti pengalaman saya di luar sana, di luar negeri sana, justru profesor saya menjadi penulis yang terakhir. Ya, saya mahasiswa sebagai penulis pertama, kemudian teman saya penulis kedua, begitu terusnya hingga ke profesor saya selaku tim di dalam menulis artikel itu. Yang kedua, identitas, berikutnya abstrak. Nah,
Ini yang berikutnya, menyiapkan abstrak. Abstrak, jadi kalau Bapak Ibu sudah punya laporan penelitian, sudah pasti punya abstrak. Yang jelas, apa sih isi abstrak itu? Nah ini. Jadi abstrak itu adalah ekstraksi dari kesimpulan ataukah resume dari penelitian kita. Kalau penelitian kita sudah kita tulis laporannya, maka abstrak yang baik itu berisi satu apa sih tujuan penelitian itu sendiri. Kalau bukan tujuan, masalah bisa. Berikutnya, itu isi komponen utama dari abstrak. Kemudian konsep dari variabel ataukah pengertian singkat dari konsepsi atau variabel yang akan kita angkat. Berikutnya yang penting lagi adalah metode yang kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah populasi dan sampelnya. Dan terakhir adalah simpulan dari hasil penelitian itu sendiri. Nah, biasanya umumnya itu terdiri dari 250 kata. Kalau 250 kata, saya lihat saja, coba-coba misalnya ini saya blok, ini sudah berapa kata ini? Saya perlihatkan dulu. Misalnya ini saya blok, ini ada berapa kata ini misalnya? Ini sudah 112. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau artikel abstrak itu biasanya dia hanya sepertiga halaman. Jadi tidak ada yang berpikir abstrak itu terlalu panjang. Yang jelas intinya adalah satu, apa yang menjadi tujuan dari penelitian itu atau tulisan itu. Kalau bukan tujuannya, ya masalahnya kita angkat. Saya bilangnya yang kedua, pengertian ataukah pengertian definisi dari konsep atau variabel yang akan kita ungkap. Berikutnya adalah metode yang digunakan di dalam penelitian itu. Harus ada metodenya, harus muncul di dalam abstrak. Berikutnya, dalam metode itu yang muncul biasanya yang penting adalah populasi sampelnya, kemudian instrumennya, kemudian analisis datanya. Yang terakhir adalah kesimpulannya, dan itu dibuat dalam bentuk flat. Nah ini biasanya dirangkum di sini. Saya highlight saja. Kalau ada yang mau capture, silakan capture aja. Bahkan kalau ada yang ingin, Bapak Ibu ada yang ingin bermitra dengan saya untuk menerbitkan buku ini, silakan japri saya atau silakan kontak saya. Kita sama-sama terbitkan buku ini dengan menambahkan beberapa ide atau apalah. Nah, setelah abstraknya selesai Bapak Ibu, berikutnya adalah menulis pendahuluan. Ada yang mau didiskusikan di abstrak ini dulu? Sebelum saya lanjut, silakan Bapak Ibu. Kita diskusi saja. Silakan host, kalau misalnya ada teman, kita diskusi dulu sebelum terlalu jauh. Kita berdiskusi pengalaman kita di dalam menulis abstrak. Silakan. Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau berbagi pengalaman atau bertanya pengalaman untuk membuat abstrak dalam penelitian untuk jurnal. Mohon izin bertanya, Bu Riri dan Pak Badrullah. Silakan. Monggo, Bu Desti. Oke, terima kasih Pak Badrullah. Saya mau nanya Pak terkait penulis. Ini ada beberapa pengalaman saya Pak ya. Kan tadi Bapak sampaikan biasanya memang ya di luar atau kita juga
di kampus dulu, penulis biasanya kan disyaratkan lebih dari 1 ya, Pak. Biasanya Ya, 3 gitu, karena, kemarin, waktu menulis jurnal juga ada sama dosen. Tetapi jurnal saya, misalnya saya punya jurnal dengan teman, tapi saya penulis kedua atau penulis ketiga itu nggak pernah dinilai dengan LAN, Pak, dengan apa, penilai LAN. Itu gimana sih ya, Pak, ya? wah, Ini mungkin terkait kebijakan di LAN. ya Terima kasih, betul. Bapak dulu. Oke, Bu. Eh, itu berarti kebaliknya ke dalam pedoman penilaian angka kredit, Bu ya, Bu Desti ya. Iya iya, Pak, ya. Kalau saya tidak salah, karena kemarin itu penulis kedua itu adalah 40%, Hmm. penulis pertama 60%, penulis kedua selanjutnya itu adalah 40%. Kalau misalnya ada penulis ketiga lagi, berarti 40% itu dibagi 2 gitu. Bagi 2, oh iya. Ya, kalau ada 3 berarti 40% dibagi 3 gitu. Dan saya sudah seringkali memanfaatkan itu, Bu. Kemarin ya kebetulan ya lumayan lah waktu penyusunan angka kredit saya, cuma sekarang terkendala saya adalah formasi di kantor. Saya tidak bisa naik ke 4C karena belum madya. Saya belum bisa madya sudah hampir 2 tahun karena formasi untuk madya di kantor saya sudah full gitu. Iya. Padahal Bapak Ibu percaya atau tidak, mungkin sih tidak terlalu banyak. Saya ajukan pertama itu karena kebetulan saya pindah dari Disdik ke BPSDM. Waktu saya masukkan dupak saya di tim penilai, lumayan saya mungkin pecahkan rekor di kantor saya karena biasanya yang diterima itu 20-30, saya malah diterima 197 kalau tidak salah waktu itu. Coba Bu ada informasi bentar dulu. Saya ulangi, waktu pertama saya kasih masuk itu 197 kredit yang saya masuk ya, dengan berbagai unsur utama dan unsur penunjang. Itu. Yang berikutnya yang kedua ini 100 berapa ya? Hampir 150-an lah diterima. Gitu. Jadi termasuk di dalamnya adalah artikel buku yang saya tulis, Ibu Desti. Jadi saya kalau persoalan dinilai tidaknya ya tergantung ke kebijakan penilai dan kebijakan yang dibuat oleh LAN sendiri. Barangkali begitu Ibu Desti ya. Mungkin, nah saya berharap di sinilah peran dan fungsi APMI memberikan advokasi kepada teman-teman Widya Suara. Bagi saya fungsi advokasi dari APMI terkait misalnya dengan hal-hal seperti kasus seperti ini yang oleh Mbak Desti gitu. Mestinya bagi saya APMI mengadvokasi kepada pihak LAN, memberikan informasi ke pihak LAN berdasarkan aturan yang ada. LAN sendiri yang bikin aturan, kan mestinya dia sendiri yang patuhi gitu. Bagaimana Mbak Desti? Setuju Pak, terima kasih. Mudah-mudahan bukan Desti ya. Ya, siapa Pak Dula? Terima kasih. Ini Desti lewat. Oke, silakan teman yang lain. Baik, Pak Badrullah, ini ada pertanyaan dari Ibu Marike dari BPMPDIY di chat, Pak. Oh ya. Pertanyaannya, bedanya abstrak artikel non penelitian dan penelitian bagaimana ya, Pak? Bagaimana menggunakan kata kunci di abstrak? Terima kasih. Oke. Bedanya nggak terlalu jauh, paling di metodenya aja. Jadi tadi misalnya unsur tujuan ada, apalagi misalnya ada pengertian sedikit boleh. Bedanya di metode karena kalau di penelitian artikel penelitian itu atau resi artikel itu biasanya ditonjolkan metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bla bla bla. Misalnya populasi dan sampelnya atau sumber datanya adalah teknik pengumpulan datanya menggunakan apa dan teknik analisis datanya menggunakan apa. Di situ biasanya bedanya karena kalau penelitian konseptual biasanya itu metodenya hanya bersifat kajian referensi
atau kajian pustaka begitu. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci biasanya lembaga itu mempersyaratkan biasanya minimal 5 kata atau kosakata di dalam kata kunci itu. Apa yang dijadikan kata kunci ya? Hal-hal baru, katakanlah hal baru di dalam abstrak itu sendiri. Jadi kata kunci ini memudahkan nanti ketika saya men-searching di lembaga-lembaga yang mengindeks artikel atau jurnal yang tempat saya menulis, maka sangat mudah saya mendapatkan tulisan itu. Itu gunanya kata kunci atau keywordnya. Bagaimana Ibu Marike? Halo Ibu Marike. Ya, makasih Pak jawabannya. Oh, iya. Ya, jadi biasanya kalau saya siasati, kalau biasanya karena bukan biasanya sih karena saya lebih dominan banyak yang artikel konseptual, maka di bagian metode itu saya ungkap metode yang digunakan adalah merupakan studi pustaka. Tapi saya sebutkan pustaka atau teori dominan yang saya gunakan itu menggunakan bukunya siapa atau teorinya siapa gitu. Misalnya metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan menggunakan teori utama dari teorinya Bu Marike misalnya. Atau saya sebutkan buku utamanya misalnya kalau saya bicara tentang hypnotraining, maka mungkin saya ada buku rujukan khusus tentang hypnotraining itu. Barangkali begitu Bu Marike ya. Pak, terima kasih. Ini ada ini dari mana ini? Pak Widiatmoko. Nah, ini ada saya bacakan dari Pak Widiatmoko. Ibu baca aturannya untuk ajukan dupat. Jika ada yang diyakini salah, ada hak diri dengan ajukan surat keberatan dari pimpinan unit kerja dan ditujukan ke Kepala Biro SDM. Jika golongan 4B ke bawah. Tim penilai punya dasar hukum untuk menilai. Tidak semua hal harus diadvokasi melalui API. Tidak sedikit yang karena WI yang ajukan dupat tidak utuh. Memahami syarat karya ilmiah. Itu jawaban dari Pak Widiatmoko selaku pimpinan ADMI Kemendikbudristek. Oke, silakan yang lain tentang abstrak ini. Silakan Bapak dan Ibu, masih adakah pertanyaan atau mungkin sharing berbagi pengalaman dalam membuat naskah abstrak artikel ini? Oke. Kita lanjut. Iya Pak, silakan. Jadi kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke menulis pendahuluan. Nah, biasanya setelah kita punya judul, biasanya teman-teman, biasanya ini saya biasa tanyakan ke teman-teman guru atau apa, katanya kenapa belum bisa menulis artikel. Sederhananya adalah katanya menulis pendahuluan itu susah, ya memang sih menulis pendahuluan susah karena itu adalah kalau orang di luar sana, kalau pengalaman saya orang-orang luar negeri itu menganggap pendahuluan itu adalah milik pembaca. Saya ulangi, jadi pendahuluan itu sangat penting karena dianggap kalau pembaca orang di luar negeri sana menganggap bahwa pendahuluan itu adalah milik pembaca. Itu yang perlu kita pegang. Sehingga akurasi pendahuluan itu penting. Nah, beberapa kalau saya melihat teman-teman di Indonesia menulis artikel, salah satu kekurangan utamanya adalah cita atau rujukan di dalam pendahuluan. Saya ulangi. Kelemahan terbesar yang saya jumpai di dalam mereview berbagai artikel nasional itu adalah kurangnya sitasi di dalam pendahuluan. Yang kedua, toh kalau banyak sitasi yang
ditampilkan teman-teman kita pada umumnya di Indonesia itu dominan buku. Padahal mestinya di dalam pendahuluan itu dominan artikel ilmiah. Ya, saya lambat di sini, saya ulangi. Di luar negeri sana, pengalaman kami mempersyaratkan 80%, saya ulangi, 80% citasi di dalam pendahuluan itu adalah dari artikel ilmiah, bukan buku. Mudah-mudahan ini bisa jelas. Sehingga bisa nanti memperbaiki kualitas tulisan kita di bagian pendahuluan. Saya ulangi, kualitas pendahuluan itu sangat penting karena dianggap orang-orang di sana mereka memperoleh sesuatu di dalam pendahuluan itu. Oke, baik. Saya share. Nah, ini menulis pendahuluan. Nah, ini pendahuluan. Ini ada 5 hal penting di dalam pendahuluan itu. Ini pendahuluan harus menyajikan terlebih dahulu dengan segala kemungkinan kejelasan, sifat dan luar lingkup masalah yang diselidiki. Misalnya, mengapa keseluruhan area subjektif penelitian itu penting? Jadi kita deskripsikan atau kita uraikan di dalam penelitian itu mengapa hal itu penting. Misalnya tadi kalau saya ingin menganggap misalnya hypnotraining di dalam pembelajaran mata pelatihan kebijakan publik, maka saya harus mengutarakan di situ mengapa hypnotraining itu penting. Mengapa di dalam latar itu pembelajaran kebijakan publik itu penting menggunakan metode hypnotraining. Itu kuncinya. Tentu kalau saya mau mengatakan itu, maka membahas itu, maka saya harus menjawabnya dengan mengungkap berbagai fakta-fakta penggunaan hypnotraining dari berbagai macam artikel yang sudah ada. Ibaratnya begini Bapak Ibu, saya ingin membelah atau memotong semangka. Maka untuk memotong semangka berbagai macam alat potong yang harus bisa digunakan. Bisa menggunakan gergaji, bisa menggunakan kampak, bisa menggunakan parang, dan lain-lain. Tapi yang cocok pada umumnya digunakan adalah pisau. Ibu-ibu akan keberatan kalau saya gunakan mesin gergaji. Oleh karena itu saya pilih pisau. Nah, di antara berbagai macam pisau yang paling cocok digunakan adalah misalnya pisau X. Karena berbagai ibu telah menggunakan pisau X itu dalam memotong semangka dan itu bagus. Itu ilustrasinya. Yang berikutnya adalah, jadi setelah pertama tadi menjelaskan mengapa itu penting, mengapa masalah itu penting, mengapa area atau ruang lingkup dari masalah itu penting. Yang berikutnya adalah literatur. Ya, ini bahwa literatur yang kita angkat itu, ya, literatur yang kita gunakan atau yang kita citasi betul-betul sudah menunjukkan bahwa bisa memecahkan masalah yang kita ajukan. Yang akan kita kaji. Jadi kegunaan artikel-artikel ilmiah itu meyakinkan kepada pembaca bahwa betul itu sudah digunakan. Jadi misalnya begini, saya akan meyakinkan kepada pembaca bahwa dengan hypnotraining itu bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran di dalam diklat misalnya. Kenapa? Karena hypnoteaching misalnya digunakan di sekolah sudah berhasil. Hypnoteaching digunakan di sini sehingga saya mengadaptasi hypnotraining. Bahkan ada tulisan khusus tentang hypnotraining itu yang perlu dilakukan oleh orang lain, meskipun bukan pada materi diklat kebijakan publik misalnya. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang penyelesaian masalah, maka solusinya adalah
Ya, tentu dari berbagai artikel ataukah tulisan-tulisan di dalam jurnal ilmiah itu sendiri gitu. Ya, makanya itu penting. Di luar negeri sana Bapak Ibu tidak dilarang, misalnya di dalam satu kalimat atau dalam satu citasi itu dalam satu, kalau itu penting misalnya, tidak dilarang lebih dari satu orang yang kita citasi, bahkan bisa lebih. Di dalam sebuah tulisan saya, sebuah paragraf, dalam sebuah paragraf itu bersusun dia punya, bahkan ada sampai 8 citasi di situ. Logikanya begini, misalnya ini saya citasi. Kalau saya citasi ini dari satu orang, yang mana jauh lebih bagus kalau ini dinyatakan oleh lebih dari satu orang. Kebenaran yang kita ungkap itu jauh lebih akurat kalau diungkap oleh beberapa orang daripada kebenaran itu diungkap oleh hanya satu orang. Barangkali itu logikanya orang di sana. Kemudian langkah ketiga atau yang faktor ketiga berikutnya adalah memperjelas tujuan penelitian. Jadi pendahuluan itu sangat memberikan kejelasan tentang tujuan yang ingin dicapai dari sebuah penelitian atau dari sebuah tulisan. Jadi berikutnya, di dalam pendahuluan juga sudah ada metodenya sedikit, meskipun ada bab khusus tentang metode. Jadi masalah yang tergambar bahwa masalah yang akan saya selesaikan nanti, misalnya tadi menggunakan hypnotraining, mungkin saya gunakan dalam bentuk penelitian tindakan diklat, atau mungkin saya menggunakan metode eksperimen, gitu, atau mungkin hanya berupa survei, gitu. Nah ini, di dalam pendahuluan ini hasil pokok penyelidikan dan kesimpulan pokok yang disarankan oleh hasil. Bapak Ibu, jangan heran kalau membaca berbagai artikel ilmiah, biasanya tidak ada bab khusus untuk literatur review. Ada beberapa lembaga jurnal tidak mempersyaratkan ada literatur review, tapi literatur reviewnya itu sudah include di dalam pendahuluan itu. Makanya tadi penting sekali menguraikan berbagai fakta-fakta yang disitasi atau dirujuk dari berbagai artikel ilmiah. Sehingga terkadang Bapak Ibu bisa lihat di berbagai jurnal, setelah misalnya introduction, langsung ke metode atau riset method atau metode penelitian. Tidak ada subbab atau bagian khusus tentang literatur. Kemudian pada umumnya, dan ini penting, pendahuluan itu ditutup dengan hasil yang diharapkan dari kesimpulan yang akan diperoleh dari penelitian itu. Nah, pendahuluan efektif paling tidak ada 3 yang harus dipenuhi. Saya highlight ini. Apa kontribusinya yang baru yang biasa disebut dengan novelty? Apakah kontribusi baru apa yang diberikan? Biasanya novelty ya, kemudian apa signifikansinya, apa manfaat? Ya, kalau misalnya manfaatnya hanya segelintir orang, malah jauh lebih bagus kalau manfaatnya itu lebih luas. Jadi kecakupan signifikansi atau manfaat ini yang dipertimbangkan dalam dari sebuah lembaga jurnal yang akan menerbitkan tulisan kita. Berikutnya, apakah cocok dipublikasikan jurnal? Ya, tentu terkait dengan skop atau wilayah ataukah topik yang akan kita angkat, apakah sesuai dengan jurnal yang akan kita terbitkan. Misalnya saya tentang widya suara, tentu saya cari tentang pendidikan misalnya, mungkin tidak cocok kalau saya masukkan di dunia kedokteran, kecuali kalau saya adalah widya suara di kesehatan misalnya. Nah, ini sudah biasa Bapak Ibu. Nah ini, tadi ini juga pernyataan pendahuluan itu. Menurut Weisberg dan Bakar tahun 90, pertama pernyataan tentang bidang penelitian untuk memahami pembaca sudah aspek-aspek masalah yang sudah dipelajari oleh peneliti lain, tadi sudah juga memberikan
akurasi atau memberikan validasi kepada kita bahwa betul-betul masalah yang kita anggap itu penting dengan penyelesaiannya seperti ini. Nah, untuk sementara barangkali sebelum masuk ke metode, mungkin ada yang perlu lagi didiskusikan di bagian pendahuluan ini. Sebelumnya saya akan bacakan dulu, ini ada kiriman atau oleh-oleh dari Pak Widiatmoko. Bapak Ibu silakan baca di bagian chat Zoom. Ada oleh-oleh dari Pak Widiatmoko. Saya kirimkan SOP konsultasi hukum dan advokasi jika Ibu Bapak ada persoalan tentang jabatan WI. Bisa ajukan laporan untuk permintaan bantuan hukum. Mekanismenya ada di SOP yang saya kirim ini. Atau bisa simak kembali di kanal YouTube Apwi Kemendikbudristek khusus yang bincang tentang SOP advokasi hukum, advokasi dan bantuan hukum ada lamannya di YouTube itu ada. Jadi ini ada oleh-oleh dari Pak Widiatmoko. Oke, baik Bapak Ibu silakan, ada yang mau sharing, ada yang mau diskusi tentang menulis pendahuluan ini, silakan. Monggo. Halo. Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Sekarang kita membahas bagian awal pendahuluan. Adakah yang mau berbagi atau bertanya tentang penyusunan pendahuluan? Sepertinya belum ada, Pak Badullah, mungkin bisa ngomong dulu. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, jadi kuncinya begini. Sekarang Bapak Ibu, panitia, saya kira Pak Widiatmoko sudah memberikan arahan di awal bahwa Bapak Ibu mestinya sudah punya tulisan. Nah sekarang sebelum Bapak Ibu tulisan direview oleh editor dan reviewer, silakan review kembali tulisannya, baik dari segi judul, abstrak, dan pendahuluan gitu. Barangkali itu. Apakah misalnya ada yang sangat bertentangan dengan apa yang saya sampaikan atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Misalnya halo Ibu Desti. Iya, Pak. Kalau boleh tahu dulu artikelnya bicara tentang apa? Oh, dulu sepertinya mungkin kendala di tahun kali ya, Pak ya. Jadi beberapa jurnal ilmiah sih, Pak, lebih ke bidang perikanan dan kelautan. Ya. Oke, saya hampir lupa. Sebaiknya mensitasi artikel-artikel ilmiah atau artikel-artikel ilmiah yang kita citasi untuk kita tempatkan di pendahuluan dan di bagian metode nanti, sebaiknya mensitasi paling lama 5 tahun terakhir. Kalau mensitasi artikel ilmiah beda dengan buku. Kalau buku sih bisa aja sampai 10 tahun yang lalu atau apa misalnya. Misalnya contoh, buku tentang James Bloom misalnya. Bloom itu hidup tahun berapa? Bukunya tahun berapa? Jadi kalau tidak masalah, karena itu yang selalu kita gunakan. Atau bukunya Maslow misalnya di teori motivasi misalnya. Atau Bapak Ibu ada yang ingin mengungkap misalnya ada pernah tulisannya seperti ini tapi nggak bisa diterbitkan, kenapa gitu? Apakah yang saya jelaskan tadi di pendahuluan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari lembaga jurnal yang Bapak Ibu tuju atau bagaimana? Saya sebenarnya suka diskusi sih, Bapak.
Jadi kalau saya hanya bicara begini, biasanya saya kurang tahu sejauh mana saya tidak bisa mengukur apakah dalam diri saya cukup bisa diterima atau bagaimana. Baik, Bapak dan Ibu, silakan mungkin ada yang mau mengkonsultasikan pendahuluan yang sudah dibuat atau mungkin yang akan diterbitkan untuk artikel jurnal yang Bapak dan Ibu sudah siapkan. Atau paling tidak begini, Pak, saya punya ide tentang ini. Kira-kira judulnya bagaimana? Gitu. Kira-kira kalau saya mengangkat topik seperti ini, artikel apa yang saya butuhkan? Gitu. Oke, salah satu trik, saya ulangi Bapak Ibu, salah satu trik untuk bisa tembus di salah satu lembaga publikasi ternama, saya ulangi tadi, salah satu triknya, ya, saya tidak cantumkan di buku, karena itu memang sangat gimana ya. Salah satu triknya adalah mensitasi paling tidak 5 artikel jurnal dari lembaga yang bersangkutan. Nanti kalau kita bicara tentang template, nanti juga saya bongkar bagaimana cara membuat template yang bagus. Yang biasanya disebut dengan bagaimana membuat manuskrip yang betul-betul bisa diterima oleh lembaga jurnal tersebut. Kita bicara dulu tentang pendahuluan. Oke, Bapak Ibu, ada yang punya ide? Ada yang punya topik? Ingin kita sharing atau bagaimana? Misalnya Bapak ingin membuat sebuah kajian, atau Bapak ingin membuat tulisan, kira-kira topiknya seperti ini, misalnya bagaimana, apa ya, rujukan atau referensi apa yang saya butuhkan, dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu, untuk meyakinkan di bagian pendahuluan. Halo. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mengkonsultasikan bagian pendahuluan atau ide yang mau dituangkan di penelitian atau di artikel ilmiah, Bapak dan Ibu? Ya, kalau biasanya teman-teman kan mengikuti kegiatan-kegiatan diskusi tentang artikel ilmiah itu biasanya lebih banyak menggunakan slide transparan atau apa. Kalau saya sih lebih senangnya kalau diskusi gitu. Makanya tadi saya tampilkan isi buku saya, betul-betul isi buku saya itu untuk kita diskusikan gitu. Tadi kita sudah bagaimana judul, kemudian bagaimana abstrak, kemudian karena tidak terlalu banyak Bapak Ibu, setelah pendahuluan nanti kita bicara tentang metode. Setelah itu kita bicara tentang tentang hasil kemudian bicara tentang pembahasan. Jadi result and discussion misalnya kalau dalam bahasanya orang di sana itu. Pak Badarullah, mohon izin. Silakan Bu. Ya, dalam menulis pendahuluan, apakah ada perbedaan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif? Apakah kalau saya kemarin pengalaman mengerucut ke bawah atau gimana gitu loh untuk yang penelitian kualitatif dan kuantitatif? Terima kasih. Nggak ada sama sekali, perbedaannya sama aja. Tadi itu kalau saya akan gambarnya tadi ada. Ya, ini dari umum ke khusus. Yang Bapak Ibu maksud, saya perlihatkan. Ini dari pendahuluan dari menurut ini, Bakar ya, itu menulis pendahuluan biasanya dari umum ke khusus. Ya, seperti itu aja tadi Ibu. Jadi tidak ada teknik menulis kuantitatif. Tidak ada teknik menulis untuk penelitian kualitatif. Sama aja, Bu. Ibu Hani ya. Ibu Hani Saadah. Betul. Jadi Ibu, maaf, Ibu Hani Saadah, Ibu. Ya. Ya. Silakan, Bu.
Iya, jadi untuk kualitatif dan kuantitatif tidak ada ketentuan untuk misalnya kualitatif dari umum ke khusus atau kuanti khusus ke umum ya Pak ya, sama saja ya Pak ya. Sama aja Bu, dari umum ke khusus semuanya gitu. Ya, tadi saya perlihatkan ada 5 dari tadi ada 5 yang diungkap di sini. Nah, kenapa mestinya dari umum ke khusus ini ada 5 ini? Ya, ini. Apakah penelitian ini kuantitatif atau kualitatif? Ya, sama aja. Apakah bisa ditampilkan contoh artikel ilmiah yang sudah diterbitkan, Pak? Terima kasih. Ibu Marika ya. Ibu Marika, tunggu, sabar. Saya carikan, saya punya. Waduh, ini hari. Saya cari dulu, Bu. Waduh. Sabar Bu ya. Saya carikan dulu saya punya. Waduh. Nggak lari artisnya. Mana ya? Sabar. Aduh. Saya perlihatkan beberapa tulisan saya yang telah terbit di jurnal internasional. Oke. Sebentar Ibu Indri ya, saya jawab pertanyaan nanti Bu Indri ya. Bentar. Saya perlihatkan dulu permintaan dari Ibu siapa tadi ini, Bu Marika ya kalau saya. Iya, betul. Bu Marika ya. Ya. Saya perlihatkan dulu yang terbit di Sinta berapa ini dulu. Yang di jurnal nasional, saya perlihatkan dulu nasional, nanti saya perlihatkan di jurnal internasional. Bu Marika bisa lihat? Iya, Pak. Ya. Baru lihat abstraknya aja udah ini. Penelitian ini bertujuan, jadi sudah mulai diawali dengan tujuan tadi. Ya. Kebetulan saya di sini penulis ketiga. Ini teman-teman saya dosen semua. Teman-teman dari UNM. Ini abstraknya, kemudian pendahuluannya. Ini. Ya. Ini juga
kita mulai dari pendahuluan langsung ke metode. Ya, Ibu, siapa tadi yang minta contohnya Ibu Marika? Ibu Marika? Iya, Pak. Kalau diminta nanti saya share di di grup WA di WA. Boleh, Kalau Pak. mau. Saya sih suka berbagi. Menurut praktikum. Ya, umum ada nggak ya? Nih. Ini Bapak Ibu lihat, ini sangat padat tulisannya di dalam. Ini yang terbit di jurnal internasional. Belum nampak, Pak, di layar. Oh, sorry, saya belum share memang. Minta maaf, Bu. Oh ya, ini. Ini saya penulis kedua lagi di sini. Saya bersama dengan Dr. Rasdar, dia Ketua Prodi Matematika UNN. Ini kita bahas tentang misconception analisis. Analisis kesalahan konsep aljabar. Jadi ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk ada lain. Kemudian ini ada introduction-nya. Kebetulan lembaga yang kami ingin masukkan ini mempersyaratkan ada literatur review. Kebetulan. Jadi saya ulangi, kebetulan lembaga yang kami ingin masukkan di sini mempersyaratkan ada literatur review. Jadi kami buat satu bagian tentang literatur review. Jadi tidak mutlak juga tidak ada literatur review. Jadi kadang ada, kadang tidak. Gitu. Kemudian, Ibu, saya cari dulu yang tulisan lama saya yang sudah terbit tahun 2011. Di mana ya? Sabar, saya cari dulu tulisan saya yang terbit. Di mana ya? Biasanya kalau file dicari tidak muncul. Nah ini. Atau kita searching saja. Oke. Bapak Ibu, ini ada tulisan saya satu. Coba lihat. Ini. Kalau Bapak lihat sama dulu plus CFI plus titik 2 PDF ini akan muncul. Ya. Ini akan bisa kita
Di sini bisa di-download. Kita download dulu ini. Ini sebenarnya penelitian, bukan penelitian, artikel yang bukan penelitian, tapi seakan-akan penelitian gitu. Ini. Bisa dilihat Bapak Ibu ini? Halo? Halo? Ya, bisa, Pak. Iya, Ya, ya. Pak, iya Pak itu. Ini Nah, tulisan saya tahun 2011. Dan ini tulisan saya yang pertama masuk di Scopus. Ya. Ini ada interaksinya. Bapak Ibu, saya mau perlihatkan di sini ya, sesuatu yang unik mungkin. Misalnya ini, dalam sebuah pernyataan, ini saya mensitasi ada berapa orang ini? 1, 2, 3, ada 4, ada 3 tulisan. Ya. Berikutnya, ini juga lagi ada satu kalimat, saya mensitasi ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Yang saya mengatakan tadi. Nah, kebetulan juga IGBIS ini mempersyaratkan ada literature review. Jadi ada konsep sedikit tentang reliability, ada konsep tentang validity, kemudian masuk ke metodologi. Bapak Ibu lihat ini halamannya hanya 7, mulai dari halaman awal sampai terakhir. Oke. Yang tadi Bapak Ibu minta ada. Kemudian cari ya. Nah, Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Indriati. Pak, kalau misalnya di lembaga jurnal itu belum pernah ada penelitian tentang topik yang kita tulis, jadi bagaimana, Pak? Bu, mungkin saya tidak yakin tidak pernah ada yang mirip dengan Ibu punya. Misalnya, maaf, ini Ibu Indriati. Halo Ibu Indriati. iya Pak. Itu berarti mungkin ambil poin-poin ininya ya Pak ya. Misalnya di topik yang kita tulis itu nantinya mengacunya ke poin apa aja gitu mungkin maksudnya. Ya, betul Ibu. Ibu betul. Jadi mungkin tidak persis sama dengan apa yang kita, atau topiknya yang tidak persis sama, tapi pasti ada yang mirip lagi. Pasti ada saja. Yang penting kita skopnya sama. Maaf, Ibu Indriati di media suara bidang apa, Bu? Bahasa Inggris sih Pak, tapi saya nggak nulis tentang itu sih di luar itu. Mau bukan rencananya, udah sih cuma belum. Itu buku sih. Oh, buku. Makanya saya, tapi kan dari buku itu juga bisa dibikin artikel juga kan ya? Bisa, namanya book review atau chapter review bisa. Jadi mereview buku juga bisa jadi artikel. Kalau di luar negeri itu, ya, saya di awal kemarin saya katakan, di pertemuan minggu kemarin saya katakan, mindset kita sebenarnya dijajah oleh pemikiran yang mengatakan bahwa artikel itu harus penelitian. Kalau bicara tentang artikel ilmiah, di dalam asosiasi pemikiran kita pastinya penelitian gitu. Padahal di luar negeri sana, seperti yang saya punya itu adalah mirip dengan literature review. Gitu. Barangkali begitu Ibu Indriati ya? Enggak, jelas Pak. Baik. Di luar negeri saja malah misalnya, katakanlah saya ambil artikelnya Ibu Mona, kemudian artikelnya Ibu Desti, kemudian artikelnya Ibu Indriati, kebetulan topiknya mirip, saya review kembali. Gitu. Jadi itu bisa saja menjadi sebuah artikel lagi. Jadi artikel review. Jadi mereview artikel bisa menjadi sebuah artikel. Baik, siap Pak. Ibu Indriati ya? Ya, iya Pak, makasih Pak. Monggo, silakan. Ada lagi yang Bapak Ibu? Oke, kalau tidak kita lanjut ke metode. Menulis metode.
Saya cari dulu intinya. Oke. Saya langsung ke bagian akhirnya dulu. Ini. Bagian metode bisa dilihat Bapak Ibu. Halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak? Saya highlight. Bagian metode ditulis secara datar atau flat atau bentuk paragraf. Tidak perlu dibuat dalam bentuk subbab atau dalam bentuk numbering atau balance. Penulisan rujukan sangat penting di bagian ini, seperti pemilihan desain penelitian, misalnya. Kita menggunakan desain penelitian apa? Rujukannya kemana? Atau rujukannya ke siapa? Berikutnya, populasi dan sampel kita gunakan dengan cara apa? Apakah menggunakan random sampling, purposive sampling, stratified sampling, proportional sampling, atau ada beberapa metode sampling yang kita mix misalnya. Itu merujuk kepada siapa? Itu harus ada. Berikutnya, instrumen yang kita gunakan, kita merujuk ke siapa? Kalau instrumen itu kita bikin sendiri, kita menggunakan teorinya siapa? Atau instrumen itu kita bangun dengan menggunakan teorinya siapa? Kemudian teknik pengumpulan data. Kita menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan apa? Apakah menggunakan angket atau kuesioner? Ataukah menggunakan wawancara? Biasanya kalau dalam penelitian kualitatif, atau mungkin menggunakan tes hasil belajar atau tes apa dan atau menggunakan pengukuran atau menggunakan format pengamatan. Gitu. Sekali lagi merujuk kepada siapa, gitu. Teknik pengumpulan data yang kita gunakan. Artinya begini, saya menggunakan teknik kuesioner misalnya dalam penelitian saya. Kenapa itu cocok dengan topik saya? Menurut siapa? Yang terakhir adalah analisis data. Jadi saya ulangi, ini ada yang penting ini. Pemilihan desain penelitian satu. Saya kasih warna lain ya. Oke, kemudian penarikan sampel, kemudian instrumentasi, ini aja semua. Nah, yang terakhir analisis data. Kita menggunakan analisis datanya apa? Apakah kita menggunakan misalnya regresi, menggunakan UJT, menggunakan uji Kruskal-Wallis, Bartlett misalnya, atau menggunakan structural regression modeling, menggunakan covariance atau tidak menggunakan covariance, misalnya menggunakan PLS, smart PLS, partial square misalnya. Itu. Ini yang utama di dalam metodologi. Cuma ada begini Bapak Ibu, trennya sekarang, saya ulangi trennya sekarang, lembaga-lembaga jurnal berreputasi itu, jadi kita ikuti kecenderungannya lebih banyak yang diterima adalah penelitian yang menggunakan analisis statistik dibanding dengan artikel-artikel yang tidak menggunakan analisis statistik. Itu statement pertama saya. Yang kedua adalah jika menggunakan analisis statistik, maka yang dominan lagi diterima adalah yang menggunakan analisis statistik multivariat. Seperti menggunakan Smart PLS, menggunakan EMOS, atau menggunakan apa yang toolsnya, tapi di dalamnya ada multivariat. Gitu. Sangat jarang diterima analisis deskriptif misalnya. Sangat jarang diterima menggunakan UJT misalnya yang hanya menggunakan dua kelompok sampel sebelum dan sesudah misalnya. Sangat jarang diterima misalnya menggunakan regresi sederhana yang parabolanya hanya X1 ke Y misalnya, atau X ke Y misalnya. Toh kalau ada ya, itu mungkin lain dari yang lain, tapi biasanya sangat mengutamakan penelitian-penelitian yang menggunakan statistik yang multivariat atau yang paling banyak digunakan sekarang. Kalau boleh saya share, mudah-mudahan bisa dilihat. Ini
kebetulan waktu itu, bisa dilihat ini Bapak Ibu, saya pindah tayangan ini. Halo? Iya, Pak. Halo? Bisa lihat ya? Bisa nampak. Nah, pertanyaannya, kenapa ini diterima sebenarnya? Yang terima ini adalah Australian Journal Basic Applied Science. Jadi jurnal Australia tentang penerapan ilmu-ilmu ya, ilmu dasar. Nah, mungkin dianggapnya bahwa temuan saya ini tulisan saya ini mengandung sesuatu yang baru dengan menggunakan statistik. Ini saya menggunakan CFI, ini confirmatory factor analysis di dalam structural acquisition modeling. Jadi structural acquisition modeling waktu itu tahun 2011 dianggap sesuatu yang baru. Maka saya cuplik satu, di dalamnya adalah CFI, karena banyak, bukan cuma CFI, ada RMC, ada apa, dan lain sebagainya di dalam SEM ini. Nah, jadi saya dianggap ini sesuatu yang baru. Saya perbandingan antara yang menggunakan kelompok alfa dengan yang tidak, misalnya. Ini menggunakan uji validitas menggunakan uji T misalnya. Ini item korelasi dibandingkan dengan yang menggunakan saya menggunakan CFI dari SEM itu sendiri. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kita diskusi. Baik, ada lagi undangan kiriman dari Pak Widiat Moko. Silakan kirim ke Jiwi jika Ibu Bapak punya artikel ilmiah. Silakan baca di chat Bapak Ibu, di kolom chat. Selingkungnya atau template-nya itu ada di situ. Silakan hubungi Pak Gunawan Widianto. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Diskusi tentang metode ini. Sekali lagi ada yang tadi, saya ulangi lagi. Bagian metode itu, saya share dulu. Jadi ini kuncinya, di bagian metode ini, kemudian yang paling penting adalah mencantumkan rujukan dari di dalam metode penelitian itu. Yang dicantumkan rujukannya adalah pemilihan desain penelitiannya, penarikan sampelnya, instrumentasinya, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian sekali lagi ditulis dalam bentuk flag atau paragraf. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Mungkin saya Pak. Silakan Bu. Ibu siapa tadi? Saya Mbak Riri, Pak. Mbak Riri ya. Tadi agak menyambung sedikit dengan book review tadi yang menjadi pertanyaan Mbak Indri. Kalau untuk book review ini ada metodologinya tersendiri atau bagaimana Pak, untuk mungkin bisa diterima di jurnal terakreditasi, atau mungkin ada nggak sih Pak book review itu yang di Scopus? Terima kasih. Oke. Biasanya kalau lembaga jurnal itu mencantumkan menerima book review, ya berarti bisa itu. Kemudian, cuma tidak semua lembaga jurnal, Bu, tidak semua lembaga jurnal menerima book review, hanya beberapa jurnal tertentu, lembaga tertentu saja. Saya sarankan begini, Bu. Jadi ini teknik apa namanya? Saya sarankan begini. Meskipun itu book review, jadikan sebagai misalnya begini, membandingkan gitu. Jadi kan saya sebagai penelitian membandingkan atau eksperimen, bukan eksperimen sih, tapi komparasi. Jangan hanya menyatakan bahwa book review, tapi mengkomparasi dari beberapa literatur review gitu. Nah, kalau menggunakan komparasi literatur review, tentu itu ada metodenya, Bu. Oke. Bu Riri ya? Ya, kalau komparasi literatur, metodenya Pak, mungkin apakah ada contohnya juga Pak untuk komparasi? Saya belum punya pengalaman untuk itu, Bu. Cuma kemarin saya mengakalinya begini. Saya mereview buku, tapi yang saya dominankan itu adalah contoh penggunaan statistiknya. Gitu. Ya Bu ya. Halo.
Iya. Sedikit licik saya, Bu. Sedikit licik karena saya mereview buku, tapi saya berikan contoh dalam bentuk penggunaan statistik. Jadi tidak nampak bahwa itu adalah literatur review, padahal itu adalah literatur review gitu. Oke. Jadi sedikit mengakal-akali sehingga kelihatan bahwa saya punya itu adalah kajian yang menggunakan statistik, padahal statistik itu hanya berupa contoh saja, contoh membandingkan antara penggunaan statistik yang satu dengan penggunaan statistik yang lainnya. Dan kalau seperti itu dia sudah memenuhi kaidah ilmiah ya Pak ya? Ya buktinya diterima. Oke. Dan saya punya pengalaman begini Pak. Saya mereview, sebetulnya bukan mereview ya, membahas mengkategorikan gitu untuk soal-soal literasi kan belakangan ini kan di Kemendikbudristek kan soalnya AKM gitu ya Pak ya. Nah ada di websitenya Pusmenjar itu untuk ayo coba AKM. Nah saya mencoba membedah soal-soal yang berada di situ. Namun mungkin tadi juga yang disampaikan Pak Wid, keterbatasan saya terkait dengan karakteristik karya ilmiah. Nah tulisan itu saya muatkan di jurnal, namun ketika saya ajukan ada catatan tidak memenuhi kaidah ilmiah gitu. Nah mungkin selip kaidah ilmiahnya di mana kalau itu terkait dengan mungkin yang sifatnya review atau konten analisis gitu Pak. Ya, mungkin Bu begini Bu Riri ya. Kalau saya kaidah ilmiahnya itu karena tidak pembaca tidak mendapatkan apa yang Ibu Riri gunakan di dalam membedah AKM itu. Halo Ibu Riri. Iya Pak. Nah, mungkin bagusnya kalau Ibu dominan tampilkan di situ adalah kaidah yang digunakan di dalam membedah AKM itu. AKM itu analisis ketuntasan minimal ya Bu ya, apa? Asesmen kompetensi minimum Pak. Ya, asesmen kompetensi minimum itu kan Ibu membedah soal-soal kan Bu? Iya betul, tipe soal, tipe pertanyaan. Ya. Mungkin Ibu penting di ilmiahnya di situ, metode pembedahannya itu. Situ ilmiahnya mungkin Bu. Ibu tidak tampilkan di situ. Ya. Jadi Ibu membedah beberapa soal ya Bu ya, beberapa asesmen. Iya, yang ada di di websitenya waktu itu namanya Pusmenjar ya, yang ada di website itu. Yang terutama ketika Ibu ingin memberikan judgement terhadap yang Ibu bedah itu, mestinya Ibu tampilkan metodenya atau apa yang Ibu gunakan untuk berikan judgement. Bisa Bu ya? Iya Pak. Oke, tidak mungkin di dalam tulisannya Ibu tidak nampak itu, mungkin tidak nampak metode di dalam mereview, di dalam apa tadi? Apa tadi maksudnya? Saya ulangi. Analisis. Ya, dalam membedah soal itu kan tidak nampak metodenya. Atau mungkin tidak nampak Bu Riri ya. Yang kedua, memberikan judgement atau kesimpulan terhadap hasil bedahnya itu menggunakan teknik atau metode apa tidak jelas, sehingga dianggap tidak ilmiah. Ya, baik. Mungkin begitu Bu ya. Baik. Ya, oke. Silakan teman-teman yang lain. Punten Pak Widi kalau masih dengar saya. Pak Widiatmoko. Sampun. Pak Widiatmoko. Kalau dia panggil Pak Widi, panggil saya itu Daeng, jadi saya panggil Mas. Mas Widi, dengar saya enggak? Saya tidak bermaksud korupsi teman-teman, cuma tadi saya betul-betul belum cukup setengah jam tidur saya, mungkin tidak sampai jam jam 10 ya di sana, kalau di sini jam 11, saya lobet. Terakhir saya mau jelaskan tentang ini, menulis hasil. Saya share ini. Maaf, Dang. Sorry, Dang. Gimana, Dang? Mas Widi, saya tidak bermaksud ingin korupsi waktu. Ya. Coba izinkan saya, Mas. Ya, karena saya lobet sekali ini. Ya, nggak apa-apa.
Ini udah berapa gelas kopi saya minum tapi tetap mengantuk aja. Cuma karena saya sangat senang bersama dengan teman-teman yang punya perhatian terhadap kajian-kajian ilmiah, makanya saya masih bisa berbicara hingga sekarang. Kalau ada yang ngelantur mungkin itu pengaruh ngantuk, Pak. Lanjut, Mohon dimaafkan ya, Mas Widi. lanjut. Punten atau sampun nih. Lanjut. Oke. Bapak Ibu coba lihat ini. Ini saya highlight yang di bawah. Yang terpenting dalam manuskrip Anda harus menyajikan data yang representatif daripada data yang berulang tanpa henti. Jadi karena kan artikel itu bukan laporan penelitian. Laporan penelitian ya harus detailnya kita ambil, data sekecil-kecilnya kita ambil. Tapi di sini bukan banyaknya data, tapi yang mana data itu yang paling penting yang ingin kita sampaikan gitu. Ini. Jadi hasil penelitian yang dimaksud ini adalah apa yang menjadi hasil utama di situ. Kalau tadi saya ambil contoh misalnya Ibu Riri misalnya, dia ingin membedah soal MK, maka mungkin resume atau data yang itu diringkas sehingga nampak bahwa hasil bedah dengan ini menunjukkan apa gitu. Tidak harus menunjukkan keseluruhannya di dalam menulis hasil. Ya, beda dengan pembahasan. Ya, jadi menulis diskusi atau hasil biasanya dilanjutkan dengan diskusi atau pembahasan. Nah ini yang saya highlight, Bapak Ibu. Cobalah untuk menyajikan prinsip, hubungan, dan generalisasi didukung oleh hasil. Jadi diskusi itu tidak mengatakan begini. Misalnya, saya ambil contoh. Ini biasa kesalahan, kekurangan dengan adik-adik kita, mahasiswa misalnya. Saya ambil contoh dulu ini, Bu. Dia menampilkan sebuah tabel misalnya. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata sekian, median sekian, modus sekian, simpangan baku sekian, full stop. Itu bukan pembahasan. Itu hanya memindahkan isi tabel menjadi paragraf. Nah, kalau dia menjadi pembahasan, maka ada interpretasi yang menyertai hasil itu. Interpretasi itu misalnya maknanya apa? Jadi interpretasi itu adalah berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikatakan. Misalnya kalau rata-ratanya dia di atas median, apa maknanya? Rata-ratanya di bawah median, apa maknanya? Itu namanya interpretasi. Kemudian pembahasannya adalah misalnya hasil ini sejalan dengan siapa, bertentangan dengan siapa. Itu kata kunci di dalam membuat pembahasan. Itu saya ringkas saja di situ biasanya. Ini ada. Tunjukkan bagaimana hasil interpretasi Anda, ini interpretasi, kemudian jangan malu implikasi teoritis dari pekerjaan Anda, kemudian nyatakan kesimpulan Anda sejelas mungkin. Gitu. Jadi mungkin saya ulangi, tidak cukup hanya dengan menampilkan data-data, tapi data-data yang fakta-fakta yang kita ungkap sebagai hasil itu, dibuatlah interpretasinya apa maknanya. Interpretasi bukan memindahkan isi tabel misalnya, atau isi hasil analisis statistik ke dalam angka-angka, tapi apa maknanya itu misalnya. Misalnya bukan saya katakan begini, UJT, kalau misalnya menggunakan UJT sebesar sekian dengan probabilitas atau signifikansi sebesar 0,00 sekian. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Karena dia punya probabilitas lebih kecil. Hal ini menunjukkan apa misalnya begitu? Hal ini menunjukkan bahwa bla 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 bla. Selain itu, ini menunjukkan apa? Oke. Pembahasannya misalnya hasil yang ditemukan di sini sejalan dengan, atau mungkin kalau dia bertentangan dengan. Itu kata kunci dari sebuah pembahasan. Sehingga sebenarnya tidak berbelit-belit, terima kasih tidak penting,
Jadi tidak berbelit-belit di dalam membuat pembahasan. Ini ada Ibu Bapak, jika sudah menyiapkan atau ini ada informasi dari Pak Wid, silakan dibaca Bapak Ibu. Ada berbagai informasi penting dari Pak Widya di chat. Kemudian ini Pak Firman. Pak Wid, bolehkah bahan di-share? Insya Allah nanti saya share di grup, atau sekarang saya share aja. Sebenarnya ini isi buku saya, Pak. Jadi kalau buku ini belum juga diterbitkan. Jadi kalau di kegiatan lain, saya tidak pernah men-share isi buku saya, kecuali bahan presentasi, tapi karena kita semua ini adalah sama-sama Widya Suara, dan saya cinta dengan Widya Suara, sangat peduli dengan teman-teman semua, ingin share dengan teman-teman, maka saya ikhlaskan isi buku saya share ke teman-teman. Silakan dikritisi, silakan digunakan kalau memang bisa. Ada di Pak Firman. Halo Pak Firman. Halo Pak. Halo Pak Firman, saya kirim di grup Bapak ada masuk di grup ya? Ada Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ibu Marika, mohon maaf saya tidak buatkan, jadi saya tidak ada buat PPT untuk ini, jadi saya buat share dalam bentuk isi buku aja. Ya Ibu Marika ya. Iya, Kalau Pak. Ibu Marika mintanya tadi dalam bentuk PPT. Saya biasanya Bu kalau bawa materi menulis, saya tidak tampilkan slide memang. Saya hanya lebih banyak diskusi, kita bedah isi buku saya gitu. Iya. Iya, Pak. Soalnya kan buku itu belum terbit, Pak, jadi nggak Ya, enak juga, Pak. makanya saya kasih isinya aja gitu. Atau Ibu Marika mau join dengan saya? Kita terbitkan sama. Aduh, saya bukan ahlinya, ya, Pak. Mana ini? Aduh. Oke. Tadi Bob Kiat menulis artikel. Judulnya Kiat menulis artikel. Bab 7. Ada, saya sudah kirim. Om Firman. Iya, sudah ada di WA grup Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ada berbagai informasi dari panitia, terutama dari Pak Widyatmoko di grup, silakan dicermati Pak terkait dengan penulisan artikel jurnal gitu. Kalau sudah punya manuskrip, jadi draft artikel itu biasanya disebut dengan manuskrip 3.000 sampai 5.000 kata. Katanya bisa diterbitkan oleh berbadan hukum APWI. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mas Widi, saya mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan kalian hari ini. Yang jelas, seperti kegiatan-kegiatan lainnya, saya membuka diri untuk bisa berkonsultasi di luar kegiatan ini. Waduh, Pak Widyatmoko sudah bisa bilang tabe. Terima kasih Pak. Pak Widyatmoko sudah bisa, Pak Widi sudah bisa bilang tabe. Tabe itu maaf, kurung semangat. Kurung semangat itu beda Pak Widi. Kurung semangat itu artinya terima kasih. Tabe itu setara dengan sampun, apa ya, monggo. Mangga. Oke. Saya mohon maaf teman-teman sekalian. Saya suka diskusi dan suka berbicara dengan siapapun teman untuk menulis, karena saya sangat berharap begini. Harapan saya adalah dunia Widya Suara adalah dunia ilmiah. Ya, alangkah eloknya kalau kita bisa berbicara di depan peserta sambil menunjukkan karya-karya tulis kita gitu. Bagi saya, mohon maaf kalau ini agak ekstrim. Bahkan di depan peserta-peserta latsar saya tantang mereka, saya perlihatkan bukan sih menyombongkan diri, tapi salah satu inspirasi dan motivasi mereka. Jadi saya kalau mengajar di latsar tidak terlalu banyak memberikan teori, tapi lebih banyak memberikan inspirasi dan motivasi.
salah satunya adalah menantang mereka untuk berkarya. Saya tantang mereka untuk berkarya. Saya perlihatkan karya saya. Bahkan ada statement saya mengatakan begini, teman anak-anakku semua, peserta latar, Anda 5 tahun terakhir ini tidak mengalami sesuatu penyakit dan tidak dijudge oleh dokter dengan sesuatu penyakit. Saya 5 tahun terakhir dijudge oleh dokter hipoksia, sebuah kondisi tubuh jika berdiri oleng-oleng. Tapi alhamdulillah di tengah hipoksia dalam 5 tahun terakhir, saya mengeluarkan berbagai karya. Karena karya saya di bidang menulis, maka saya tunjukkan karya saya. Tahun lalu berapa buku saya tulis, berapa artikel saya tulis. Kemudian saya tanya mereka, Anda yang sehat apa karyanya? Untuk menyadarkan mereka bahwa karya itu penting. Untuk menyadarkan mereka bahwa kualitas manusia salah satu pembuktiannya adalah dengan karya. Meskipun bukan cuma hanya karya tulis. Mungkin dengan karya-karya yang lain. Salah satu implementasi dari ajaran agama saya bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat, dan manfaat itu bisa diambil dari sebuah karya meskipun karya itu sedikit atau sekecil apapun karya itu. Barangkali itu penyampaian dari saya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman semua, Pak Widiatmoko, Bu Riri, Pak Pininto, Pak Firman, Pak Pur, Widiawati, dan lain-lain tidak sempat saya sebut satu persatu. Pak Sri Hartono, Bu Mona, Ibu Marike, Ibu siapa lagi, Indriati, Ibu Desti. Mohon maaf jika ada kekurangan saya manusia biasa banyak kehilapan, dan oleh karena itu, karena kehilapan itu kita perlu diskusi. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Badrullah atas Badrullah. materinya pada pagi hari ini. Cukup padat berisi ya bagi saya, meskipun singkat, dan juga tadi motivasi dari Pak Badrullah untuk kita tetap berkarya. Pak Wid, barangkali ada yang mau disampaikan? Pak Wid? Pak Wid, cukup ya? Oke, baik. Oke, silakan Pak Wid. Cukup Ibu Rik. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu. Barangkali sedikit aja Ibu Riri. Baik. Bagi teman-teman, Ibu dan Bapak, jika memang sudah punya artikel, ya saya tandaskan sekali lagi, silakan untuk dikirimkan ke Bu Riri ya, 3.000 sampai 5.000 kata. Ya, hitungnya di komputer itu mudah. Nanti jika dimungkinkan, ya nanti yang sejenis kita terbitkan di Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital AFI ya, anggota IKAPI. Jadi beri ISBN resmi. Ibu dan Bapak silakan atau monggo, termasuk Daeng. Jadi setidaknya bisa dalam bentuk pribadi ataupun dalam bentuk antologi. Monggo, welcome banget. Oke. Salah Pak Widi. Saya punya tulisan satu, nanti saya coba-coba tapi kirim ke Mbak Riri ya, atau Pak Widi. Boleh. Boleh, silahkan Pak Badrullah. Baik, Bapak dan Ibu, kami pikir cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini di sesi kedua. Insya Allah kita akan bertemu lagi hari Sabtu depan di sesi ketiga, masih Learning Bootcamp 1. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat mencoba. Oh ya, Bu Riri, Sabtu depan itu tanggal 15 ya. Tanggal 15. Oh ya, masih belum ada parade. Oke, waktunya jika nanti ada perubahan waktu nanti Ibu Riri infokan ya kepada mereka ya. Baik. Karena ada waktu yang bersamaan di pagi hari, jadi nanti untuk LB1 atau Learning Bootcamp yang pertama ini dengan Pak Badrullah, bukan Badrullah ya. Ini di siang hari ya. Tapi ya, Daeng ya, siang hari ya. Boleh. Nanti kita infokan. Ya, oke. Karena tanggal 22 ada parade puisi, kemudian ada agenda Learning Bootcamp. Nanti ada yang digeser itu di antara itu. Ada Learning Bootcamp yang media pembelajaran itu. Jadi di antara ini ada beberapa yang tergeser itu. Fleksibel saja. Nah. Kurus semangat, Daeng. Ya, kurus semangat, Le.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Wid, Pak Badrullah. Kita tutup kegiatan Learning Bootcamp kita di sesi kedua ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.